Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Dinda Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu dari materi Intermediate Accounting 2 yaitu struktur laporan keuangan. Nah, untuk struktur laporan keuangan sendiri, saya membagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama, pengertian laporan keuangan serta tujuan laporan keuangan. Yang kedua, pentingnya laporan keuangan. Yang ketiga, unsur laporan keuangan. Yang terakhir, contoh soal dari laporan keuangan yaitu membuat laporan laba rugi. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dan tujuan laporan keuangan. Nah, pengertian laporan keuangan sendiri adalah dokumen resmi yang menyajikan kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diatur oleh standar akuntansi seperti Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia atau Generally Accepted Accounting Principle GAAP di Amerika Serikat. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membantu mereka dalam membuat keputusan ekonomi yang informasional. Di sini kita bagi jadi 3, yaitu untuk pengambilan keputusan, memenuhi kewajiban hukum dan regulasi, dan terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Lalu di sini ada pentingnya pembuatan laporan keuangan bagi pemangku kepentingan. Dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal sendiri, yaitu ada pertama ada manajemen perusahaan. Nah, untuk manajemen perusahaan adalah alat sebagai pempertanggungjawaban pengelolaan kepada pemilik atau untuk mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, dan bagian. Lalu bisa juga untuk menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggung jawab. Lalu bagi pemilik perusahaan sendiri, itu untuk menilai prestasi atau hasil yang diperoleh, menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya, lalu sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa mendatang. Lalu kita ke eksternal. Nah, eksternal ini ada investor. Yang pertama, investor pastinya untuk menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Yang kedua, menilai kemungkinan menanamkan dana pada perusahaan itu. Lalu ada kreditor. Kreditor akan menilai risiko kredit atau menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kembali pinjaman dan bunga. Lalu bisa juga dijadikan syarat pinjaman berdasarkan analisis laporan keuangan. Kreditor akan menetapkan syarat dan kondisi pinjaman termasuk tingkat bunga dan jadwal pembayaran. Terakhir ada pemerintah. Nah, pemerintah di sini itu untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar atau menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan. Unsur laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 tahun 2012 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan terakhir laporan posisi keuangan komparatif. Di sini saya akan membahas 5 dari 6 ini. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini laporan posisi keuangan adalah daftar terstruktur yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Tujuan dari laporan posisi keuangan sendiri adalah untuk memberikan gambaran tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kewajiban yang harus dipenuhi serta kepemilikan ekuitas oleh pemegang saham. Lalu ini juga bisa untuk memberikan dasar perhitungan tingkat pengembalian atas investasi. Struktur neraca terdiri dari yang pertama ada aset. Aset sendiri adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset sendiri terdiri dari aset lancar, yaitu seperti kas, piutang usaha, dan persediaan. Lalu ada aset tidak lancar seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Setelah aset, kita masuk ke liabilitas. Liabilitas sendiri adalah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan kepada pihak lain. Misalnya liabilitas ada 2, jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjang seperti utang obligasi, pinjaman jangka panjang, dan lain-lain. Untuk liabilitas jangka pendek seperti utang usaha atau utang pajak. Setelah itu kita masuk ke ekuitas. Nah, ekuitas sendiri adalah kepemilikan pemegang saham dalam perusahaan termaksud modal saham dan laba ditahan.
Setelah neraca, kita masuk ke laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi sendiri menyajikan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu, termasuk pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih. Tujuannya untuk mengetahui profitabilitas perusahaan sehingga membantu pemangku kepentingan dalam menilai kinerja keuangan. Di sini ada komponen-komponen atau struktur dari laba rugi, yaitu yang pertama, pendapatan, yaitu semua penghasilan yang diperoleh dari operasi bisnis utama. Yang kedua ada beban, yaitu semua biaya yang timbul untuk menghasilkan pendapatan itu. Yang terakhir ada laba atau rugi bersih, selisih antara pendapatan dan beban yang menunjukkan keuntungan dan kerugian perusahaan serta sudah dikurangi dengan pajak-pajak. Lalu di sini ada laporan perubahan ekuitas. Definisinya sendiri adalah laporan yang menyajikan perubahan dalam ekuitas perusahaan selama periode pelaporan. Tujuannya untuk memberikan informasi tentang bagaimana sih laba bersih, distribusi dividen, dan transaksi ekuitas lainnya mempengaruhi ekuitas pemegang saham. Nah, di sini struktur dari laporan perubahan kas yang pertama ada modal saham, yaitu kontribusi awal dan tambahan dari pemegang saham. Lalu ada laba bersih tahun berjalan, yaitu keuntungan bersih yang diperoleh dari operasional perusahaan. Yang ketiga ada laba ditahan. Nah, laba ditahan adalah akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Yang terakhir ada dividen, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham yang mengurangi jumlah laba ditahan. Lalu misalnya ada komponen lain yang akan ditambahkan jika penyesuaiannya merubah kebijakan akuntansi, seperti ada koreksi kesalahan dari periode sebelumnya, atau komponen ekuitas lainnya seperti surplus atau cadangan modal yang perlu ditambahkan dalam laporan perubahan ekuitas. Sini ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas sendiri adalah laporan yang menyajikan arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, tujuannya adalah untuk menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan likuiditas perusahaan. Lalu laporan arus kas sendiri terdiri jadi 3. Aktivitas operasi, yaitu arus kas dari kegiatan bisnis utama seperti penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kas kepada pemasok. Yang kedua ada aktivitas investasi, yaitu arus kas dari pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi lainnya. Yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Nah, ini arus kas dari transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan utang jangka panjang seperti penerbitan saham dan pembayaran dividen. Setelah arus kas, kita masuk ke catatan atas laporan keuangan atau biasanya dikenal CLAK. Nah, ini adalah rincian tambahan yang menyertai laporan keuangan utama untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang item-item tertentu. Tujuannya untuk memberikan informasi tambahan yang relevan untuk memahami laporan keuangan secara menyeluruh, termaksud kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan informasi penting lainnya. Biasanya di laporan atas catatan keuangan terdiri dari kebijakan akuntansi, yaitu metode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, lalu ada penjelasan item, rincian tentang item-item tertentu dalam laporan keuangan seperti piutang, utang, persediaan, dan aset tetap. Dan terakhir adalah informasi tambahan atau informasi tentang transaksi pihak relasi atau risiko keuangan lainnya yang perlu ditambahkan. Di slide-slide sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur-struktur laporan keuangan. Nah, di sini ada contoh soal dari struktur laporan keuangan, laporan laba rugi. Soalnya adalah perusahaan PT Sukses Lalu memiliki data keuangan sebagai berikut untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Pendapatan penjualan sebesar 700 juta, harga pokok penjualan sebesar 400 juta, beban gaji ada 100 juta, beban penyusutan ada 40 juta, beban operasional lainnya ada 60 juta, beban bunga ada 20 juta, dan pajak penghasilan sebesar 30 juta. Diminta susunlah laporan laba rugi untuk perusahaan
PT Sukses Selalu. Di sini pertama kita masukkan pendapatan penjualan yang sebesar 700 juta, lalu harga pokok penjualan atau HPP yang akan dimasukkan sebesar 400 juta. Nah, dapatlah laba kotor di mana hasil dari 700 juta dikurang 400 juta. Lalu beban operasional terdiri dari beban gaji sebesar 100 juta, beban penyusutan sebesar 40 juta, beban operasional lainnya sebesar 60 juta. Lalu kita temukan total dari beban operasional adalah sebesar 200 juta. Laba operasi adalah 100 juta, yaitu di mana 300 juta dikurang 200 juta. Laba kotor dikurang dengan total beban. Lalu ada beban bunga sebesar 20 juta. Nah, kita dapatkan laba sebelum pajak yaitu 80 juta, di mana laba operasi dikurangi dengan beban bunga. Setelah itu kita mengurangi lagi dengan pajak penghasilan sebesar 30 juta. Didapatkanlah laba bersih setelah pajak sebesar 50 juta. Mungkin itu saja materi penjelasan mengenai struktur laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.